Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 19219114. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di Satuan Pendidikan SMA dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi dan kesehatan, kelas 12 semester 1 dengan materi pokoknya yaitu pada senam lantai, roll depan dan roll belakang dengan alokasi waktu 3 JP atau 3 kali 45 menit. Langsung saja kepada pembahasannya. Nah, di sini ada pada tujuan dari pembelajaran, di mana pada tujuan pembelajaran ini peserta didik itu harus mengetahui bagaimana cara melakukan roll depan dan juga roll belakang. Kemudian juga mampu untuk menganalisa gerakan dari roll depan dan roll belakang tersebut, dan juga mampu untuk menerapkan dari gerakan roll depan dan roll belakang. Nah, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, di mana pada kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis keterampilan dari rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik dari senam lantai, di mana indikator pencapaiannya adalah yang pertama ada menjelaskan dan menganalisa teknik roll depan dan roll belakang. Kemudian juga menjelaskan dan menganalisa cara dari gerakan awalan, gerakan mengguling, dan juga sikap akhir dalam melakukan roll depan maupun roll belakang. Dan juga menjelaskan dari hasil analisa gerakan roll depan dan roll belakang tersebut. Nah, kompetensi dasar yang kedua adalah mempraktikkan hasil analisa keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, di mana indikator pencapaiannya adalah mempraktikkan teknik roll depan dan roll belakang, kemudian mempraktikkan dan menganalisa cara gerakan awal, roll depan dan roll belakang. Nah, kemudian mempraktikkan dan menganalisa gerakan mengguling dari roll depan dan juga roll belakang, serta mempraktikkan dan menganalisa gerakan akhir dari roll depan dan juga roll belakang. Nah, kemudian pada materi pembelajaran, di mana pada materi pembelajaran ini ada roll depan dan juga roll belakang. Nah, untuk roll depan sendiri yaitu menjelaskan bagaimana cara melakukan aktivitas roll depan atau guling depan, baik itu dalam sikap awal, kemudian bagaimana tangan itu melakukan tugasnya, ataupun juga adalah sikap akhirnya. Dalam roll belakang sendiri juga sama, yaitu bagaimana dari cara melakukan roll belakang tersebut, baik dalam posisi jongkoknya ataupun posisi kepalanya bagaimana, kedua tangannya berada di samping ataupun juga sebagainya dan seterusnya. Itu mengenai dari materi pembelajaran. Nah, selanjutnya pada metode pembelajaran, di mana di sini menggunakan metode dari saintifik. Kemudian media pembelajarannya yaitu meliputi sarana dan prasarana, yaitu peluit, aulia, ataupun juga lapangan terbuka, dan juga tentunya matras untuk melakukan roll depan dan roll belakang tersebut. Selanjutnya mengenai sumber belajar, di sini menggunakan buku paket siswa ataupun juga dari internet. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dari pembelajaran, di mana pada rincian kegiatan terdapat pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini yaitu guru mengkondisikan siswa di lapangan dan mempresentasi siswa.
Kemudian juga menyampaikan kompetensi atau KD yang akan diajarkan, kemudian menyampaikan dari tujuan pembelajaran, ataupun juga meminta beberapa orang dari peserta didik atau siswa tersebut untuk mengemukakan pengalamannya tentang role depan ataupun juga role belakang, atau pengetahuan dia mengenai role depan dan role belakang. Nah, kemudian melakukan pemanasan dan juga setelah pemanasan guru membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok, di mana pada pendahuluan ini waktu yang diberikan selama 15 menit. Nah, kemudian selanjutnya dalam rincian kegiatan adalah kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti terdapat beberapa. Yang pertama adalah mengamati, di mana peserta didik mengamati salah satu temannya yang memperagakan role depan maupun role belakang. Kemudian guru menilai keterampilan siswa tersebut yang mengamati. Nah, dalam kegiatan inti yang kedua adalah menanya. Di sini peserta didik dibagi kelompok dan saling bertanya antar teman satu dengan teman yang lainnya tentang role depan dan role belakang. Nah, kemudian apabila peserta didik ini kesulitan, maka diperbolehkan untuk bertanya kepada guru. Nah, kemudian apabila juga ada peserta didik yang ingin menjawab, maka guru tersebut mempersilahkannya. Kemudian juga guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk yang lainnya jika ingin ada yang menanggapi atau ditanggapi ataupun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan siswa. Nah, dari kegiatan inti tersebut yang ketiga adalah mencoba, di mana dalam mencoba ini peserta didik melakukan latihan terlebih dahulu dari teknik role depan dan role belakang secara bergantian. Kemudian guru menilai keaktifan dan kerjasama kelompok peserta didik dalam melakukan latihan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengasosiasi, di mana peserta didik di sini menganalisis dari contoh yang dilakukan teman. Nah, kemudian mengkomunikasikan. Dalam kegiatan inti yang terakhir adalah mengkomunikasikan, di mana peserta didik melakukan role depan dan juga role belakang, serta guru memberi penilaian atas hasil kerja kelompoknya dan kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan hasil latihannya tersebut. Nah, yang terakhir dalam rangkaian kegiatan adalah penutup. Dalam penutup ini terdapat dua. Yang pertama adalah pendinginan, di mana pada pendinginan ini peserta didik diminta untuk melakukan pendinginan dengan berpasangan dengan peserta didik yang lain. Mohon maaf sebelumnya, pada kegiatan inti, nah alokasi waktunya yaitu selama 105 menit. Nah, kita lanjutkan pada penutup. Di sini pendinginan sudah. Nah, yang kedua dalam penutup adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini, peserta didik melakukan evaluasi bersama guru tentunya tentang pembelajaran yang sudah berlangsung mengenai role depan dan role belakang. Nah, pada penutup ini, baik dalam pendinginan ataupun juga dalam evaluasi, waktu yang diberikan selama 15 menit. Nah, kita lanjutkan kepada penilaian hasil pembelajaran, di mana di sini terdapat 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian afektif, di mana penilaian afektif ini diamati secara observasi dalam pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang kedua adalah penilaian kognitif, di mana dilihat dari pengetahuan peserta didik mengenai materi yang telah diajarkan, yaitu role depan dan role belakang. Nah, contoh dari instrumen pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana posisi awal role depan dan role belakang, ataupun juga jelaskan bagaimana cara melakukan gulingan role depan dan role belakang, serta contoh dari instrumen pertanyaannya ini seperti bagaimana sikap akhir dari role depan dan role belakang. Kemudian diberikan skor
A, B, ataupun C, di mana dengan keterangannya A yaitu menyebutkan dan mampu menerangkan dengan lengkap dan jelas. Nilai B menyebutkan dan menerangkan namun kurang jelas, ataupun C dengan nilai C dengan keterangan yang hanya mampu menyebutkan saja. Nah, sedangkan yang ketiga adalah penilaian psikomotorik. Nah, penilaian psikomotorik ini dinilai secara terlampir ya tentunya. Nah, itulah mengenai rencana pembelajaran dari satuan sekolah SMA dengan materi pokoknya yaitu mengenai senam lantai ya, roll depan dan juga roll belakang. Baik, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.